Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para kiai, para guru, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Subhan MA, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Suyatni Baidowi MA, guru kami Ustaz Haji Toyibah ST, Bapak Haji Suparjo, dan yang sama kita hormati Bapak Haji Wawan Gunawan SE MSI, Ketua RW 09 Bapak Haji Iman, dan guru kami Ustadz Haji Mukhlis SPDI, para Ketua DKM Ustadz Haji Surab Tul Hidayat, dan para guru-guru yang lain yang gak sebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang ditulisinnya. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Muhajirin, panitia penyelenggara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saat kita di akhirat nanti, kenangan terindah saat di bumi adalah sholat, mewujudkan generasi berakhlak mulia melalui hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Titik Kamis, 22 Februari 2024 garis doyong 13 Sya'ban 1445. Siapkan infak terbaik Anda untuk pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Coba diri no. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini dapat berkah. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Begitu kira-kira. Ada mama berantem sama lakinya, tengah malam gembol pakaian, kabur dari rumah, berarti itu mama lagi. Tetangga nanya, mau kemana kok? Mau Isra. Jadi perjalanan di waktu malam yang sangat jauh, tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu maunya Allah, bukan maunya Nabi kita Muhammad, bukan. Tapi maunya Allah. Ayatnya udah jelas, kita hafal semua. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan seorang hambanya. Berarti Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan.
Ya bu, ya bu. Apaan? Oh di atas. Oh layar. Tancap. Bu, bu udah rame amat sih. Jadi Isra Mi'raj itu bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Isra Mi'raj nggak bisa diukur pakai otak. Ahlan, guru kita Ustaz Haji Mukhlis. Ya, panadol, panadol. Guru sehat ya. Iya, enak gemuk. Biasanya kan dibawa pulang. Kita kurus, biasanya kita jual. Jadi Isra Mi'raj itu ukurannya bukan ukuran otak. Ada Bang Son, ini nggak usah pakai eho nih dalamnya. Suara aslinya gimana? Ya enak ngau kayaknya. Nggak usah pakai eho ya, buang ehonya. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung bang. Nih kalau kita main otak-otakan, Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal naik ontak 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah ontak VIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, kedua sampai ke 7, tembus Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah, dapat perintah sholat, Rasulullah pulang kembali, balik sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Kalau ukuran otak nggak nyambung, benar? Nggak nyambung. Ukurannya iman. Kenapa? Karena Isra Mi'raj Allah yang mau. Kalau ukuran otak mah nggak bisa dah. Nih kita kalau bicara otak kok, nih bocah banyak itu. Nih rombongan bodreksi di depan mana? Nih dua-dua hidupnya banyak nih bocah. Oh, saya mau nanya, nih bocah ada emak ada bapaknya nggak? Ada kan? Ada. Emak bapak sebab, anak akibat. Benar kan? Ada emak ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu abang. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Benar? Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa bang. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal tak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau Siti Maryam wanita suci nggak punya suami hamil bunting. Kenapa? Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini lah. Di luar negeri. Pokoknya luarnya lagi ya. Jadi kalau Isra Mi'raj itu ukurannya iman. Pulang Isra Mi'raj Rasulullah dapat perintah sholat. Di jalanan ketemu sama Nabi Musa yang namanya satu profesi. Di tengah jalan kongkok, ngerti kongkok? Ngobrol. Ditegur sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener mah ilokan gocap. Ini kalau bahasa kita, yang bener aja. Umat tuh gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umat tuh lain nama umat gua. Umat gua mau gede tinggi, koker, minumnya susu, madu, makan daging. Umat tuh gua liatin mah kurus-kurus, kecil-kecil, tenggeng-tenggeng, makan gejer doang sama kangkung. Enggak bakal sanggup.
sanggup sholat 50 waktu. Balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Nabi suruh balik, minta dikurangin 5. Jalan ketemu Nabi Musa, bertanya lagi, berapa Mamat? Tinggal 45. Kebanyakan, agak sanggup umat lu? Mondar mandir, akhirnya tinggalan 5. Udah tinggal 5 bang, masih ketemu Nabi Musa, masih dicegat aja. Udah berapa Muhammad? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan umat tuh gak sanggup, bener dah. Gue sih ngasih aja, ngasih masukan nih, gue CS lu. Ini kalau bahasa kita. Udah 5 juga gak kuat umat tuh. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi, muka gue emang muka tembok. Malu gua, udah dari gocap sampai tinggal gotur. Dari 50 sampai tinggal 5. Jangankan yang 50 waktu bang, yang 5 aja deh kadang-kadang deh ngaku aja udah. Kadang zuhur kena, asar terlepas, asar ketangkap, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh 12 sudah. Emang subuh godaan rada berat, apalagi buat kita nih bapak-bapak. Dengar suara dari Masjid Al-Muhajirin, as-salatu khairum minan naum. Ujian buat bapak-bapak. Angin kenceng, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini utangnya geblek. Ujian buat bapak-bapak. Bu, kadang udah sengaja dibangunin lantainya, bangun bang, daripada ke Masjid Al-Muhajirin lo ketinggalan jamaah di rumah aja bang. Abang jadi imam, saya bilang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem nih, tangan udah repek-repek. Jadi tiang buat pegangan. Oh, langsung bangun takut jatuh dong. Bersengaja lakinya bangun, enak cepetan sholat neng, wudu. Barang jamaah cepetan, subuh vakum, lempengin barisannya neng. Enakan yang menjong bang. Jangan pakai nyaut bu, udah 5:30 lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Wah, udah 5:30, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Terus baca Fatihah, lakinya pada surah Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bininya ngomong, buset, udah siang Yasin. Ya Allah, padahal lakinya ingat waktu ngaji di Masjid Jami Al-Muhajirin. Kalau kata gurunya dalam sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, itu sah hukumnya dalam sholat. Dipraktekin sama lakinya. Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Ya Allah, diajarin kita sholat. Apa itu sholat? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Orang yang sering minta dikasih bang. Mintanya bagaimana? Caranya ada. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat menurut syarat, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat itu doa, doa itu minta, mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet, minta nggak ngomong kan ribet bang. Ini anak kita minta beli motor, nggak ngomong, depan bapaknya tangannya begini doang. Itu bapaknya bingung, motor apa skuter begini doang. Makanya itu minta kalau ngomong tuh begitu. Ibu, nih, mbok, bini minta beli cincin sama laki, nggak ngomong, tau-tau nyolek, bang. Lakinya ngomong, ntar malam nih, hanya minta aja kok.
mintanya pakai ucapan dan gerakan. Maka dalam sholat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Bagaimana caranya? Fikih ngajarin. Bahkan Rasulullah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Tuh Rasulullah bilang. Bagaimana cara Rasulullah sholat? Diajarkan di fikih, diajarkan di kitab. Di mana? Di majlis taklim. Sedekap yang bagus dalam sholat, fikih mengajarkan wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri dalam sholat, lebar kakinya sejengkal, jangan lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya harus rapat. Kenapa laki-laki sholat kakinya berdiri nggak boleh rapat? Kegencet. Bener bu, lah ibu kagak ngerasain. Itu kagak enak, gil. Kesian, lato-latonya kegencet. Ada aturan fikihnya. Perempuan ketika sholat, ibu-ibu berdiri, kakinya nggak boleh lebar, nggak boleh mengangkat. Kalau ada angin masuk ke dalam mukena, enggak, sering dari bawah, termasuk ke perapatan. Diatur semua di dalam kitab fikih. Makanya kita disuruhnya ngaji biar ilmu dapat, ibadah jadi benar. Orang kalau ada ilmunya, ibadah enak Pak. Nih kita kumpul pengajian di sini. Tiap malam apa dia masih kali muhajirin? Tiap malam Rebo ngaji kok. Malam Rebo 1 pagi tuh ngaji, duduk aja. Jangan pakai Ustaz saya pengen banget ngaji, cuman repot banget. Bang, ngomongin repot, siapa juga kita repot? Benar? Sibuk, bicara sibuk, semua kita sibuk, benar? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau kita yang luangin waktu bisa, jangan nyari waktu luang. Lah sibuk, semuanya sibuk, dari muda kerja repot, udah punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Emang lama di pengajian? Enggak, paling lama sejam setengah, paling lama kita ngaji. Kalau mama mau lamaan lagi ngajinya. Dia udah jam 1 tengah hari uang udah nyampe. Ngaji jam 1:30 udah nyampe, 4:30 baru pulang. Lihat 8 jam. Kalah kita Pak, ngomong emak. Ini dicolok, dipanggilin teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya. Rodia, Romelah, ngaji sini lo, kumpul. Dipanggilin temannya semua, selawatan sambil nungguin temannya datang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mak tuh kalau mau mengaji selawatan dia. Adinul lana wal aqulana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe di rusun pojokan. Waladul lana wal kullu lana. Berhenti selawatan dia. Temennya nyampe. Tuh, kalau selawatan itu biasanya kan adinulana itu buat yel-yel tentara kalau di Mesir Bang. Kalau mau perang gitu bacanya tuh. Adinulana wal aqulana wal adululana wal kullulana. Adinulana, semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal aqulana. Nenek dibawa kipas angin bakar. Kalau orang-orang Arab kita lihat semangat banget kalau apalagi kalau umroh tuh habis ngambil mikot bikin bikin umroh talbiyahnya semangat, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain itu, labbaik Allahumma labbaik
Jangan nyari waktu luang. Makanya saya punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Allah yarham. Beliau waktu ngajar bilang, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking kagak kelihatan. Ini kita ngaji begini, doa Allah, doa Allah. Ngaji gak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Asal udah muncul ngalor dibungkus, habis sudah. Dari mulai kita dibungkus sampai kita dibungkus lagi. Ngaji gak ada batas waktunya. Jangan dengerin omongan orang, ibu. Pernah ada yang ngomong, saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, kok demen banget sama pengajian. Ada videonya itu beredar, saya lihat. Saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, kok demen banget sama pengajian. Lu kagak ngaji, yang dengerin itu malampir. Iya, orang ngaji nggak ada batas waktunya. Minal mahdi ilal lahdi. Nih kita masih ada kewajiban untuk ilmu, bang. Kumpul di pengajian, pahalanya gede, alhamdulillah. Datang aja udah ikutin guru, kayak kita banyak ikutin guru bawa kitab, ikut aja bawa kitab. Pak Ustaz, saya nggak bisa baca kitab ini, bawa. Nanti bang ikutin guru. Guru kebet, lah kebet. Guru tutup lah tutup. Teman nyolek, halaman berapa bang? Boleh kebet tuangin. Begitu aja cukup. Datangnya doang, duduk kita di majelis taklim, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000 kok. Sholat tarawih yang niat jadwal imam, apalagi yang 1000. Tempel dari jadwal imam depan, ini enggak dibaca sama dia, wah imamnya malam ini dia di tarawih ya, lama nih. Dia lama nih, pindah. Bagaimana yang 1000 tuh pahalanya gedenya. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Ya, nggak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang datang doang nengokin orang sakit ke rumah sakit, agak bawa apa-apa. Teman lagi diinfus, dia tanya, apa yang rasain Cici? Sebenarnya apa yang rasain itu diinfus di sini? Yang sakit nyaut, enggak deh, gua rasa-rasa. Lah, oh begitu, iyalah, lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawa itu kali gua rasa-rasa yang ada asemnya, ada manisnya, emang PH juga. Ya Allah, nggak ada. Pahalanya luar biasa, bang. Ilmu apa? Supaya dapat. Kenapa bu? Pak, dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini nih, di tengah-tengah panggung begini, yang di luar kedengeran, yang di rumah kedengeran. Kenapa? Karena saya ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi nih, sound system, speaker. Kalau kagak gini lecet tenggorokan. Ini ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Makanya kalau di lapangan atau di kantor bu, saya mau ngecek sound dulu, cek sound ke bapak ibu yang di pojok sana kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Jangan dia nyaut. Sebenarnya benar-benar yang di pojok sana kedengeran enggak pak? Enggak. Berarti kedengeran. Ilmu bikin hidup mudah, termasuk ibadah. Saya punya ngong, punya kakek bang, berangkat haji, dia cerita tahun 60. Itu pergi haji tahun 60-an ke Mekah 6 bulan. Pergi haji 6 bulan ke Mekah. Tahun waktu itu 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan.
Kenapa? Naik kapal laut doang. Sekarang ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Ada ilmunya salah naruh diomelin, apalagi yang gak punya ilmu. Jangankan yang kagak punya ilmu, yang punya ilmu salah naruh diomelin. Mana buktinya? Ada kori kan tadi sini? Ada kan? Ada. Suaranya enak, qiraatnya bagus, boleh kori baca begitu. Kenapa? Ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu qiraat, pakai lagunya Bayati, Nahawan, Sikal, Soba, Jiharka. Bahkan Rasulullah bilang zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh kori baca begitu karena ada ilmunya. Siapa lagi? Kayak Muammar, kori internasional, boleh orang kori. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat itu kori bacanya kagak boleh kayak tadi. Mentang-mentang kori internasional jadi imam sholat takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak kelamaan mah, ya kan? Kalau soda punya ilmu salah naruh diomelin, kori internasional banget ketika jadi imam sholat bacanya tetap murattal. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, murattal, enak. Ilmu salah naruh. Ada yang nanya, Ustaz kalau sholat pakai irama masing-masing boleh nggak? Saya jawab, lu kagak sembahyang, lu jadi joget. Lah kalau orang Sunda takbir pakai irama Sunda, baca Fatihah pakai irama Sunda, kan kacau. Iya karena budu, iya karena nasta'in. Makmum teriak terus terus. Dia baca surahnya manuk dadali, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ilmu, ada ilmunya gampang. Kita kumpul di pengajian, jangan ngarepin Ustaz saya pengen banget ngaji, ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua bang, kuping rada budek, mata kurang awas lah. Guru setengah mati ngajarin. Baca nih, innahu kana tawwaba, kuping rada kurang denger. Innahu kawan kembar. Nah, ini kalau kurang denger. Kenapa? Udah disindir sama Allah. Ketika orang dipanjangin umurnya, kita dipanjangin umurnya sama Allah. Disinggung kita, apa singgungannya dari Allah? Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilu. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa bang, mata yang tadinya awas jadi lamur, pandangan udah pada kabur, kulit pada lentur, gigi udah pada gugur, ya kan? Ngomong, diajak ngomong, badangan mantur, makan cuma bisa kebubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Maka kita diajarkan ilmu melalui majelis taklim, termasuk sholat ibadah yang kita jalankan. Kalau rukunnya, syaratnya kita jalani, standar fikih sah. Kalau sah berarti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Sekarang banyak orang yang model begitu, Pak Ustaz udah gak perlu ngaji, pakai kitab, pakai ngobrol, pakai kiai, nggak perlu. Udah di zaman modern, ada internet, tinggal ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya lewat Google doang. Agama dikaitin dengan akal, kalau nyambung dengan akal diikutin, kalau nggak nyambung nggak diikutin. Maka banyak orang sekarang bikin pertanyaan akal-akalan. Sering saya ditanya masalah itu bang, agama tapi akal-akalan. Kalau pertanyaannya akal-akalan, jawabnya juga pakai akal-akalan. Pak Ustaz saya lagi sholat, terus kentut, itu kira-kira batal nggak Pak Ustaz ya? Batal Pak Ul. Lu nanya apa ngetes gua? Bukan begitu Pak Ustaz. Kalau udah batal saya mau sholat lagi, apa harus wudhu lagi saya? Ya wudhu dong, udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka Pak Ustaz. Lah basuh.
Pertanyaannya banyak Bu. Itu dia intinya Pak Ustadz. Pertanyaan saya gak masuk akal dong Pak Ustadz. Masih ketut pantat yang dibasuh muka. Ini pertanyaan enggak ada yang model begitu. Saya nggak jawab, saya balik tanya aja. Lo kalau kentut yang malu muka lo apa pantat lo? Ya muka Ustadz, ya makanya muka lo yang dicebokin. Ada aja yang ditanya sama dia. Pertanyaannya akal-akalan, kita jawab. Saya gak bakal berikan jawaban yang benar, sementara pertanyaan lu salah. Benar? Pertanyaan kadang-kadang juga. Pak Ustadz, saya ngirim Fatihah buat teman saya yang mati. Itu Fatihah saya sampai gak sih? Ada nanya begitu, saya nggak jawab. Saya tanya lagi ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustadz saya kirim. Nah, terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak lah, Ustadz masuk Fatihah balik pulang. Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Ya, lu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Kalau nggak percaya, lu mati aja dulu. Saya begitu. Ntar di atas kuburan, gue bacain Fatihah. Kalau kagak nyampe, lu miskol. Saya gitu aja. Jaringan Allah lebih luas dong, bener kan? Iya, kita punya HP aja. Nih paketan ada WA-nya, kita bisa video call, bisa telepon. HP bikinan orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah lebih nyampe lagi dong. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, X-nya. Apalagi Tri, dia tidak nyambung. Hujan begini, Tri menyambungnya serasem jengkol, enak nyambung. Tri. Makanya kita kepengen ngaji, ayo luangkan waktu Bang. Jangan nyari waktu luang biar dapat ilmu. Kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para guru-guru kita, ulama kita, ustaz-ustazah kita. Insya Allah ilmu dapat, alhamdulillah. Ngaji cuman godaan tantangan pasti ada. Orang kalau berbuat baik pasti ada aja tantangannya. Mau ngaji aja banyak tantangan. Udah rapi, emak-emak mau yasinan malam Jumat keluar rumah, pas keluar gerimis. Dan ujian itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget. Ya malam minggu ada dangdutan, nah kalian kondangan nih, gerimis juga, ya gerimis lagi mau nonton dangdut, ntar juga penter, manjur itu kan. Masya Allah, godaan tantangan berat. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Ada seninya hidup nggak kaku. Pokoknya yang berbau seni melahirkan keindahan. Mana buktinya? Baca Quran pakai seni tilawah, enak didengarnya. Yang baca qori dan qoriah. Baca sholawat pakai seni hadro. Ini jangan macam-macam sama hadro. Hadro itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Dengan lantunan sholawat, apalagi baca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban Tuan hadro ngiringin yang megang bass abu bercampak ciputat ciledug. Pokoknya kok itu hadir Rasulullah. Seni kok baca sholawat, seni hadro. Nah kalau rombongan bocah nih pasukan direksi, dia rombongannya pakai marawis, kendang kecilnya banyak. Bring berat. Dia ada rombongan bocah nih. Bring artinya pergi, berat duduk. Bring berat pergi dia duduk. Bring berat dia pergi dia duduk. Jadi nggak ada yang main kok, yang pergi yang duduk. Yang namanya bocah kan bukan orang. Saya bukan kata saya, kata teman saya. Masa nelfon panitia, Ustaz acara udah mulai, belum Pak Guru? Orang tuh banyak itu, belum Pak Guru, baru bocah doang tuh. Berarti itu bocah bukan orang.
Ada nih, ada di Masjid Al-Muhajirin. Kalau pakai ada lagunya, lah aku bang nggak ada pakai seni. Waban, waban, pakai gitu orang. Kalau pakai seni kan enak. Wah, gimana? Enak kan? Kayak sono. Nafas saya itu langsung nyampe. Seni. Cuman jangan salah lagu. Yang dia punya kamu saya preman berinsaf. Ada maghrib pakai lagu dangdut. Orang dengar semua. Ayo ala sholat, ayo ala sholat, ayo ala falah, ayo ala falah. Allahumma akbar ya. Oh, saya di atas. Air gitu. Diajarkan kita semuanya seni bikin indah, agama bikin hidup jadi terarah. Kenapa? Karena agama adalah aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita muslim, aturannya ada. Rukun Islam, rukun iman diatur bang. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik diatur dalam Islam. Semuanya agama Islami, agama ajaran yang komplit. Hal yang kecil sekalipun ada aturannya. Ajaran Islam di rumah kita datang, jangan jauh-jauh. Ayo kita tengok, sering kita lupain. Masuk rumah, keluar rumah, Islam mengajarkan ada doanya, adab akhlaknya diajarin, memberi salam masuk rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada adabnya. Doanya ada, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, itu adab. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Islam ngajarin adab akhlak makan, diajarin juga. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai apa adabnya Pak Ustaz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Tuh kalau makan satu nampan tuh, kecilin suapan. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini adab nih. Dia lagi makan bareng, temen kita liatin mukanya. Wah, kesinggung Pak. Ya matinya ngomong, lapar betul kayaknya dilihatin tuh. Ada. Yang ketiga, adabnya kalau makan bareng, jatah kita bagian di situ, rawatin aja di situ bang. Maju mundur, situ aja udah, maju mundur. Jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek, longsor. Jatahnya masing-masing. Adab semua diatur. Ajaran Islam komplit bang. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama suami, ada doanya. Tidur sama istri, ada doanya. Cuma jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya. Tuh, diatur. Lagi kumpul bareng sama teman, kita lagi ngeriung rame-rame. Lagi seru-serunya ngobrol nih. Lagi seru-serunya ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin bang, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai ke situ Islam ngajarin. Maka kalau lagi kumpul barang dengar suara kentut, diem aja. Jangan pakai ribut, rasain. Ya, silent aja udah. Jangan pakai ngomong, sampai dikentut lu ya, lah enak aja lu kali, karena rame. Sampai kentut. Agama yang lain kagak ada ngajarin bab kentut. Di Islam doang ada bab kentut. Mana? Di fikih, buka fikih ada bab kentut. Di situ ada 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini bukan lagi kok. Kentut pertama jenisnya suaranya gede, baunya kurang. Pernah kan kita sering ya kan menang suara gue ada. Jenisnya tuh ada macam-macam. Yang kedua, suaranya nggak ada, tapi baunya luar biasa. Tahu-tahu meledak aja bau. Yang ketiga, jenisnya apa? Keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar dulu. Nah, pasti ngerasain kan benar. Itu jenis yang ketiga. Sampai yang keempat yang parah.
jenisnya kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Ada yang nanya, kok bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Itu bahasa Mandarinnya, ampasnya nyusul. Jangan ngaji. Biar kumpul di pengajian, ilmu dapat, ibadah benar, insya Allah mumpung sehat, ada kesempatan. Bener bang? Bener kok. Manfaatin kita kumpul di pengajian. Sampai hari ini saya semua guru masih tetap bareng ngaji dengan guru-guru. Makanya kiai-kiai bikin halaqah, bikin mudzakarah, bahsul masail, pembahasan-pembahasan itu diajarkan kita supaya apa? Selalu terus mendapat ilmu, menambah wawasan. Insya Allah yang kita dapat ilmu manfaat. Amin ya Rabbal. Kembali kepada apa? Sholat. Apa yang kita ambil pelajaran dalam sholat? Begitu banyak pelajaran yang kita ambil. Ini makna Isra dan Mi'raj. Pertama, sholat mendidik kita supaya disiplin. Disiplin apa Pak Ustaz? Disiplin waktu. Sholat itu ngajarin kita disiplin waktu. Waktunya zuhur, ya zuhur. Pak Ustaz, saya sholat zuhur jam 8 pagi boleh nggak? Belum waktu. Zuhur ya zuhur, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, diatur. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Pak Ustaz, saya tambahin 2 ya, biar 6 pahalanya kan nggak nyampe, terpealan. Diatur disiplin waktu. Maka kita semuanya, kenapa bang belajar dari waktu? Karena kita semua ibu bapak hidup lagi jalanin waktu. Kita semua hidup dibatasi waktu. Kadang waktu cepat terasa buat kita. Rasanya baru kemarin kita ya nisfu Sya'ban, tahu-tahu udah besok malam minggu udah nisfu Sya'ban aja. Rasanya baru kemarin ya hari Jumat, sekarang udah Jumat pagi. Tahu-tahu tuh bocah kayaknya kemarin masih anak-anak, tahu-tahu udah gendong anak. Bener bu? Waktu datang cepet. Yang kita jalani terasa cepet. Kenapa? Pentingnya waktu. Allah sampai bersumpah pakai nama waktu. Wal asri, demi masa. Bener? Bener bu? Walaili, demi waktu malam. Semuanya Allah tuh banyak di Quran bersumpah pakai nama waktu. Maka kita lagi jalanin waktu. Waktu kita nggak lama tinggal di elok sini. Emang lama? Enggak lah. Umur manusia itu cuma 7. Kok 7? Iyalah, kalau Senin Selasa. Kalau Selasa Rabu. Segitu doang. Yang dekat sama kita waktu. Dekat banget sama kita. Napas kita keluar nih, enggak masuk lagi. Habis waktu kita hidup di dunia. Bener? Makanya waktu itu cepet. Manfaatin waktu. Jangan sia-siakan waktu. Nanti kita disindir di lagu Qasidah tuh. Rame di TikTok tuh disindir. Usia makin berkurang, ada kan? Dosa makin bertambah. Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Bener kan? Waktu bang, jangan kita ngerasa muda. Pak Ustaz, saya masih muda, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Enak aja. Kadang-kadang neneknya segar, cucunya berangkat duluan. Waktu begitu. Kadang yang muda baru berangkat duluan mati. Ini keadilan, cakep, cantik, terkenal, masih perawan, mati. Sampai sekarang. Ada Risma, Sukma Ayu, Kopi Mensuri, terus berperawan itu bang, mati, mau bazir ke orang.
Jangan kita ngerasa muda, banyak contohnya yang muda pada berangkat duluan. Kenal Haji Mas Said? Haji Mas Said ganteng keren. Kenapa? Lakinya Angelina Sondakh, anggota DPR RI, 40 tahun kena jantung. Ricky Jo penyiar bola 40 juga kena jantung mati. Ade Namun artis pada gede gemuk 38 umurnya mati. Temenang nyusul Budi Anduk 40 tahun Budi Anduk kena jantung juga mati. Asraf pernah Asraf lakinya BCL. Allah ganteng keren 40 tahun kena jantung mati. Meninggal 18 Februari 2018. Memang saya tulis waktu itu supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Ketinggalan saya. Jubek Julia Perez 37. Ya Allah, mudahan lagi. Olga 32, masih muda 32. Uje, kenal Uje? Teman saya dulu, sahabat saya, ya Allah, Ustaz Jebri Al-Bukhari 40 tahun, 3 hari, baru ulang tahun 3 hari. Naik motor Ninja 650 cc, kebut, nabrak pohon palem, palanya kejedot mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala, kejedot mati. Maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Apa tawa? Kalau komang-komang di pikiran sama itu. Komang-komang itu kalau kita ketok-ketok, nongol dia palanya. Ini hancur pikirannya. Sholat ngajarin kita disiplin waktu. Kenapa bang? Karena ibadah kita semua nih Islam itu ibadahnya muaranya disiplin. Syahadat disiplin akidah, sholat disiplin waktu, puasa disiplin makan minum. Ini sebentar lagi kita mau puasa. Bu, 11 Maret atau 10 Maret itu masuk puasa. Besok malam minggu tanggal 24 kita nyusul Sya'ban. Dikit lagi, puasa tuh ngajarin disiplin, disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum, benar bang? Iya. Jangankan barang yang haram, yang halal aja siang hari jadi haram. Makanya kalau puasa pertama kayak apa pun lalu bodohnya berapa puasa pertama kedua anak berat ya. Asal udah jam 3 sore udah mulai oleng kita. Udah biasa puasa Allah datang ke dapur juga ya, niat sanlek mirip banget sirup marjan. Kita niat sanlek tuh kayak sirup marjan tuh. Ada kecoa di pinggiran pintu kita kata korma. Ya Allah, disiplin waktu, disiplin makan minum, haji disiplin keuangan, disiplin harta, semuanya ada. Sedekah disiplin harta, bocah namanya apa ini? Ya, sini belum madepnya, belum ngobrol sini ya, sini ya sayang. Dari sini kalau lagi ngomong dilihatin. Bu, dan diam jangan ngobrol ya, sayang ya. Enggak dikit lagi doa makan dah ya. Bu, ini masya Allah semua disiplin sholat ngajarin kita disiplin waktu. Ayo kita rubah abang mindset kehidupan kita. Karena apa? Karena kita dibatasi waktu kok. Ini sholat ngajarin itu sebenarnya. Yang kedua, dalam sholat pelajaran yang kita ambil apa? Ada pelajaran sholat yang bikin kita hidup supaya tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Sholat didik itu. Sholat mendidik kita jangan sombong. Mana buktinya? Ayo kita lihat. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh paling terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Kepala anggota tubuh paling terhormat, paling mulia nih kepala. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipotong kepala. Ada orang elok sini KTP-nya gambar dengkul. Bu, kepala kita anggota tubuh paling terhormat, paling mulia. Tapi dalam sholat ketika sujud, lihat perhatikan kepala
kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan dalam sujud kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud. Padahal kita tahu isinya pantat apa sih? Betul Bu? Apa pelajaran yang kita ambil? Ternyata kita di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Apa yang mesti disombongin? Apa yang mesti disombongin? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa. Lahir ke dunia dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dikasih sama orang. Baju dipakai nama orang. Apa yang mesti kita sombongin? Wala tamshi fil ardi marwa. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Jangan. Maka disindir sama Ayah Haji Roma Irama dalam lagunya. Ayah Haji Roma itu lagu-lagunya nasihat semua. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang, kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak manukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang puasa menyuruh orang tolak pinggang sedih di dada. Bener Bu itu diulang tuh setetes air hina Kelompok ke-12 Soheta. Ada lagu sebujur bakai, Quran dan Quran, setetes air hina dan citra cinta. Ada semua situ, makanya buka YouTube. Kamu punya paketannya. Ya Allah, disindir kita. Apa yang mesti kita sombongin? Pangkat, jabatan, harta, semua titipan kok, bener Bang? Ya, iya semuanya titipan kok. Dikasih harta, jadi orang kaya. Jangan sombong dong, bener? Ada gak orang kaya sombong? Ada, namanya korun. Makanya kalau ada orang kaya yang sombong, itu anak buahnya korun semua. Dikasih jabatan, sombong. Ada gak pejabat sombong? Banyak. Pejabat sombong tuh ada namanya Fir'aun. Itu pejabat sombong. Makanya kalau ada pejabat yang pada sombong, itu anak buahnya Fir'aun semua. Bu, ini apa yang kita sombongin? Maka hiduplah engkau seperti tukang parkir. Tukang parkir itu di mobil banyak banget, dia gak sombong. Bener kan? Mobil bersih satu demi satu, pulang habis sama sekali, dia gak sedih. Kenapa itu? Ini urusan nyengir tapi mikir. Tukang parkir cuma merasa dititipin tapi tidak merasa memiliki. Maka harta, pangkat, jabatan jangan sombong. Utang-utang kaya, duit banyak, jalan kata nginjek tanah. Kuntilanak. Misalnya kalau ada orang kaya, pelit, medit, koret, entar duitnya habis dimakan sama dokter. Pernah bulan, liver jatuh, stroke, angkara, ini habis ke dokter. Makanya ini alhamdulillah kita lagi bangun Masjid Al-Muhajirin. Ayo, nggak perlu kita besar kecilnya, jangan itu. Yang penting ada kemauan kita bantu, benar Bu? Apa yang kita bisa, kita bantu. Dulu Nabi Sulaiman Bang mau mobilisasi massa, ini semua datang pada nyoba, pada bantuin. Termasuk binatang datang ke Nabi Sulaiman, nyumbang semua. Gajah datang nyumbang kerbau, kebo datang nyumbang kambing, kambing datang nyumbang apa? Nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung, burung datang juga nyumbang belalang, belalang datang nyumbang semut. Akhirnya gajah berantem sama belalang. Apa kata gajah? Belalang, sumbangan lu kecil banget semut, gua nih gajah, sumbangan gua gede, kebo. Nabi Sulaiman niat gajah berantem, ribut sama belalang, senyum. Apa kata Nabi Sulaiman? Al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau gajah nyumbangnya kerbau, wajar. Kenapa? Gajah gede, sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbangnya semut, wajar. Kenapa? Belalang kecil, sumbangannya kecil. Yang gak wajar itu datang gajah nyumbang semut.
duit banyak, harta banyak, rumahnya cakep, mobil mewah, datang panitia pembangunan proposal, ngasih duit cereng, goceng, duit lah lo ngacok bener. Mana goceng lecak banget lagi, udah pakai bengkok lagi, terusin bengkok lagi, suwe. Udah begitu minta doa sama panitia, doain ya biar sekarang ngomong pernah harus sorga. Allah, mereka ngomong goceng lecak sorga lagi. Bu, Pak Ustadz, saya nggak punya harta, bantuin dengan tenaga. Ini masih lagi bangun. Pak Ustadz, saya nggak bisa dah, bantu tenaga. Emang saya sibuk, saya bantuin. Bisanya bantuin pemikiran, bantuin pemikiran. Apa konsep yang diatur? Pemikiran juga nggak bisa, Pak Ustadz. Emang saya orang bodoh, sekolah juga kagak saya. Ya udah, bantuin doa. Doa juga nggak bisa, Pak Ustadz. Ya udah, bantuin diem. Bener Pak? Bener Bang? Iyalah, udah kagak punya duit, bantuin duit kagak, tenaga kagak, bantuin pikiran kagak, doain kagak, ngomong kerjaan, itu pasti yang sana itu lo, lo sana itu, yang itu bagaimana? Aku juga bingung ya. Itulah netizennya kalau cerdas, ngoceh doang misalnya. Bener Bu, kita pengen saling bantu, kerjaan berat apapun, kalau kita rame-ramein jadi enteng. Bener dah, kerjaan berat apapun kalau rame-rame enteng. Lidi tahu ke Lidi? Lidi tahu ke Lidi? Lidi dia gede banget Bang, kalau sendirian lalat kalau mati. Lidi biar gede banget kalau sendirian lalat kagak mati. Tapi kalau ada lidi kecil-kecil digabung jadi satu, diikat sapu namanya. Jangankan lalat, anjing kita gede gembor. Itulah kita pengen konsep kebersamaan. Kenapa? Karena masjid simbol demokrasinya umat. Di Masjid Al-Muhajirin ada aturan. Ntar aja Bang, mintainnya wih. Mintain ntar aja, lu gampang ganggu. Iya tenang aja, tadi gua mintain. Tenang aja. Lu pakai keliling, tenang aja masih ada. Ntar lu ngomong enak, ngomong begitu. Orang gak ngingetin gua, jadi ngingetin lu. Iya ganggu begitu, gak konsentrasi kita ntar juga semua pada ngamal nih. Ntar saya mulai, saya ngamal nih, saya bagi kita mulai bareng-bareng. Tenang aja, rapi malam ini kebeli mas bos, ya. Ya Allah, kita ini masih simbol demokrasi. Simbol demokrasinya apa? Umat Islam. Di Masjid Al-Muhajirin ada aturan Bang. Apa aturannya? Nggak tertulis. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT masuk masjid buka sepatu teh, jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid buka sepatu Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid lah buka sepatu. Gubernur masuk masjid lah buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau udah masuk ke masjid semua nih Bang, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana Bang? Dari Kidul, ada Kulon. Kemudian dari mana? Dari Wetan, ada Kulon. Lu dari mana? Lu dari Kulon, ada Kulon juga. Semuanya sama di hadapan Allah. Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Di dalam masjid jangan bicara soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Warna kulit begini kita akan pesen, jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, memang dari sononya kita akan pesen, jangan ngatain orang dong. Bener? Kita akan usir. Orang hidungnya lucu, hidung orang dibacain, orang akan pesen. Bener Bu? Iya, kita kepengen kebersamaan. Kalau sudah masuk masjid, sholat berjamaah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat pakai bacaannya sama, gerakannya sama, dalam sholat pakai bacaannya sama, semuanya sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame. Indonesia ada 700 lebih bahasa. Wow. Kalau semuanya sholat pakai bahasa masing-masing, kacau masjid, kesian malaikat. Yang nyatetin bingung nih dia. Orang sudah takbir, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaon sudah ini. Datang
nusa, satu bangsa, satu bahasa, Insya Allah demokrasi kita terjalin. Selesai kita kumpul di masjid, sholat berjamaah. Berjamaah syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Benar? Makmum siapa aja boleh, tiba makmum. Ustaz saya itu ada, dia kan tukang mabuk, boleh nggak jadi makmum? Nggak boleh, nggak tiba makmum. Emang dia mabuk apaan? Tuh kalau naik mobil muntah. Mabuk darah. Boleh jadi makmum? Nggak boleh. Bacanya nggak pasnya Pak Ustaz, boleh? Nggak boleh jadi makmum. Nggak tiba makmum, ketinggalan satu rakaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Benar? Yang ada bab pemilihan imam. Imam memimpin orang banyak. Kalau imamnya PA, makmumnya geblek kacau semuanya. Makanya dalam ilmu fikih ada syarat jadi imam. Syaratnya apa? Pertama, bacanya fasih. Pilih tuh yang fasih. Mohon maaf, cadel, bindeng, swing, gitu. Jangan kayak swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana? Mau. Dari mana lu? Mau. Lu dengar bapak lu sakit, mau meninggal. Itu nggak meninggal, mau mendingan. Negara kita meninggal. Yang fase pilih. Pak Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase nih. Bagaimana milihnya? Saya bingung. Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum pengennya apa sih? Tuh, begitu mestinya. Makmum pengennya kagak muluk-muluk. Apa kepengenannya makmum? Pengenan makmum gak muluk-muluk. Lu mam, kalau jadi imam, baca lu sholat jangan panjang-panjang. Itu pengennya makmum begitu doang. Yang mentang-mentang jadi imam, sholat tuh harus maghrib, baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah, Waqiah, bilang kata buah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman hatinya ngomong, besok mau apa sembahyang lu. Bener bang? Oh, pada berhenti. Bu, iya, idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kalian jadi imam, ringankan bacaan, jangan panjang-panjang. Dulu Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, diomelin bang, ditegur sama Rasulullah. Mu'adz bin Jabal sholat maghrib, jadi imam, habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, ditinggal semuanya, makmumnya. Ditegur sama Rasulullah, afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam Islam? Nggak boleh. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa, buat jus nggak apa-apa, baca sendiri. Kalau lagi jadi imam, jangan panjang-panjang, ringankan, begitu. Itu yang alim, yang alim, yang alim, yang alim. Dari pemimpin yang alim, yang maunya rakyat apa, bener, gitu ceritanya begitu. Ya, nggak habis sih ceritanya nih. Ya, Bu, yang alim. Ustaz, ada 2 orang fase, bingung saya, fasenya sama, alimnya sama di kampung saya. Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat fikih yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh, Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Dengan habis ulang tahun ya barang berdua. Oh, sama umurnya sama. Ya udah, kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Ustaz dari masih kecil dia. Dia kan CS kental ini dua-duaan mulu. Nah, habis syarat fikih. Habis sudah kok. Syarat yang kelima nih tambahan doang dari saya. Jadi juga kalau semuanya sama. Syarat yang kelima nih tambahan doang. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Dia ada sabaran, pulang sama dikunci pintu, pulang sama dikunci pintu. Akhirnya tidur di masjid, di kolong betul dia tidur. Insya Allah kita pengen berjamaah di masjid dan juga berjamaah dalam bermasyarakat. Amin. Ya Robbal. Yang ketiga, banyak ilmu yang kita ambil dari sholat. Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita. Apa? Dalam hidup bermasyarakat, kudu tengok kanan, tengok kiri. Hidup enak adanya orang lain. Inilah perlunya pergaulan. Jangan ngerasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak dong. Bener Bu? Maka kata
Imam Ghazali, hiduplah kau bermasyarakat seperti hidup kayak dua tangan, jangan seperti dua kuping. Ini kuping kanan kiri bu, kagak ada yang akur bang. Makanya hidup jangan kayak kuping. Ini kuping ke kanan sama kiri kagak akur ya. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Kuping kanan budak, kiri anteng diem aja di main kiri. Makanya lebaran gak pernah ketemu ya. Maka jangan kayak kuping, hiduplah seperti dua tangan nih, kanan sama kiri. Beda tapi akur, kiri gatel, kanan gak mau diundang. Berapa nggak rugi? Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel, lu garuk sendiri, mampus lu garuk sendiri. Ada sama kanan gatel, kiri gak pakai diundang. Garukin ya, dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Tuh hebat. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang bang, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Jangan ditambah lagi separat, rapat dulu. Ngomong-ngomong dia partainya apa itu, lah kok belum mati orang. Nih kita kepengen kebersamaan. 5 jari beda semua, namanya beda, fungsinya beda, bentuknya beda. Nih 5 jari nih, 5 jari, nih 5 jari, nih 5 jari, nih 5 jari. Nih jempol, simbol pejabat, Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, simbolnya jempol. Kenapa? Karena kalau udah kerjaan dijempolin pemerintah, cakep, bagus. Nah ini tunjuk simbol orang kaya. Orang kaya simbolnya tunjuk. Kenapa? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Masjid bongkar bang, renov, gue yang modalin. Orang kaya dan rapi. Coba yang miskin nunjuk sembarangan. Habis kita ditepuk orang. Model lo. Orang kaya beda. Orang kaya lagi duduk bareng nih, kentut friend. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Alhamdulillah pak ya, belum bisa kentut pak ya, sehat orang kaya. Nah, coba yang miskin kentut sembarangan, habis kita dibully. Setan lo. Oh bangke bener lo. Kalau punya adab bukan kentut sembarangan aja. Soalnya pindah lo, pinggir kali diusir. Kenapa orang kaya simbolnya tunjuk, cakep dia. Ini jadi tengah nih, siapa jadi tengah? Simbol TNI, Polri adanya di tengah. Kenapa di tengah? Netral. Soalnya kalau kemarin kan nggak netral. Sebenarnya yang netral banyak nih, KPU, Bawaslu netral. Nih, yang ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Kenapa? Masa muda, masa yang paling manis. Biar untung tetap namanya jari manis. Makanya simbolnya anak muda, jari manis. Ini nih kelingking, simbol kaum perempuan. Nih, Dharma wanita, the power of mak-mak. Kelingking dia simbolnya. Dan macam-macam, kecil tapi antem. Macam-macam nih. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Perempuan, kelingking. Kemana dia masuk bang? Fleksibel ini kelingking. Kayak hidung masuk, kopi masuk. Dari kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Sodoknya pakai kelingking. Ngomongin pakai jempol, boros. Sian bola yang medes ya. Maka masing-masing fungsinya. Tuh, enak bang. Kompak bersatu nih. Mukul bisa, nampar bisa. Kompak dia beda tapi kompak. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar begini. Nampar pakai tunjuk agak sakit. Maka kita pengen ada kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolonglah kita orang-orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, kompak bersatu, turun rahmat, keuntungan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita masuk nisfu Sya'ban. Mari sama-sama, ini bulan baik. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Ini bulannya Rasulullah. Berbanyak sholawat kita dalam rangka ditakhir qalbi, mensucikan hati kita. Masuk ke bulan Ramadan, ditakhir ruh, mensucikan ruh jiwa kita. Keluar Ramadan, kita kepengen lahir batin suci bersih. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat. Tapi sebelum saya tutup, sebelum kita baca Fatihah, saya kemari bawa produk
ada produk bang, produk madu murni, mereknya Bang Tile. Ada di sana depan ya teman-teman, di ada standnya. Saya kemari bukan jualan, tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi ini madu murni. Saya punya teman di Jambi itu, masya Allah hutannya banyak. Nah saya kemari bukan buat saya, ikhtiar, lagi usaha di depan rumah ada 3.000 meter, saya lagi bebasin juga buat pondok pesantren. Alhamdulillah di DPI cicil mau yang punya tanah. Jadi ibu beli itu, bapak beli itu, insya Allah buat kesono. Dan juga silakan yang punya duit beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya, apa-apa. Ya. Insya Allah nanti santri semua di pesantren saya gratis, nggak ada yang bayar. Santriawan dan santriwati gratis semua, yang bayar emak bapaknya. Jadi dan juga bapak ibu semuanya, kita lihat kita sedang renov masjid kita. Ayo kita bukakan pintu hati kita untuk sama-sama memikirkan ke depannya bersama-sama supaya selesai segera renovasi masjid kita. Insya Allah mudah-mudahan harta yang kita belanjakan dan kita infakkan, kita jariahkan dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kita baca sholawat dulu, barangkali dingin buat pembangunan kita lihatnya. Yang siapin juga buat beli madu, siapin juga buat ini masjidnya. Itu. Ini mana? Ayo kita sholawat. Ayo. Ya. Ya. Salam ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabb. Dingin Pak. Mustafa keluarin waghfir lana ma wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabb. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من تذكر جيران بذي السلام ما جست دمعا جرى بمقلة بدمي يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baca Fatihah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kasih sehat walafiat, Allah panjangkan umur dalam taat ibadah, Allah kasih keberkahan di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab sehingga kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, telah dijadikan anak-anak yang soleh dan solehat. Doain ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Yang belum doa nanti dulu kita. Ada dulu ada MC-nya ya, dan doa ya, yang dulu ya, doain saya biar gemuk, biar sehat.
bagus. Kalau semua di ladang boleh kita numpang mandi, kalau umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih, hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam, Allahumma biqil aqwa bitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mobilisasi ini mudah-mudahan doa ijabah hasil maksud, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang kami muliakan, acara dari awal sampai akhir sudah kita lalui. Saya mewakili semua DKM Masjid Al-Muhajirin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan hadir kita bersama pada malam hari ini dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami ucapkan kepada segenap panitia pelaksana, mudah-mudahan diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih kepada semua donatur, baik donatur pembangunan, donatur Islam, mudah-mudahan diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak keamanan, pihak parkir, dan tidak lupa para tetangga sekitar yang mungkin terganggu pada acara ini. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu maaf kepada kita semua. Akhirul kalam, syukran ala iktimamikum, wallahu muwaffiq ila wa biqarin ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.